Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi pemirsa RCTV. Apa kabarnya Anda di hari ini? Dan kembali saya Afif Rifai hadir di hadapan Anda di program Selamat Pagi Cirebon edisi hari ini Jumat 17 November 2017. Dan pemirsa, topik yang akan diobrolkan di pagi hari ini yakni mengukur efektivitas reses anggota DPRD nih pemirsa. Dan seperti kita ketahui bahwa baik di Kabupaten Cirebon maupun di Kota Cirebon bahwa hari-hari ini, nah ini dari hari Minggu kemarin ya tepatnya nih pemirsa, bahwa anggota DPRD baik di kota maupun di Kabupaten Cirebon sedang melakukan reses. Yakni reses ini biasanya dilakukan setahun itu sampai tiga kali reses. Dan nanti pemirsa, bagaimana pendapat dari anggota DPRD Kota Cirebon dalam hal ini, kemudian juga pendapat dari penulis esai-esai politik, terutama penulisnya ya, berserakan di koran Radar Cirebon dan juga koran Rakyat Cirebon ya. Nanti bagaimana, apakah reses selama ini masih dianggap efektif atau memang perlu ada upaya-upaya perbaikan ke depan, sehingga anggota DPRD yang tiada lain adalah merupakan lini penghubung aspirasi antara masyarakat dengan pemerintah dalam hal ini bisa betul-betul komunikasinya ini bisa sesuai dengan apa yang diharapkan ya. Dan apakah juga reses perlu ada upaya terobosan baru? Nah ini yang perlu nanti diobrolkan di pagi hari ini, dan nanti akan saya tanyakan ke narasumber yang saya hadirkan di pagi hari ini. Apakah juga reses hanya merupakan simbol atau kegiatan-kegiatan yang bersifat formal saja ya dari anggota DPRD nih pemirsa. Hal-hal sejenis itu yang nanti akan saya tanyakan langsung ke narasumber yang saya hadirkan di pagi hari ini. Di sebelah saya pemirsa, kalau Anda sering membaca koran Radar Cirebon ya di halaman Wacana, nah sosok yang satu ini aktif menulis ya, terutama menulis tentang politik ya. Di sebelah saya ini pemirsa ada Mas Samsudin Kadir, biasa dipanggil dengan Mas Kadir. Selamat pagi Mas Kadir. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabarnya Mas Kadir? Sehat Mas. Oke, terima kasih Mas Kadir ya. Sama-sama. Ini sudah menyempatkan hadir di Selamat Pagi Cirebon. Dan pemirsa, sambil menunggu kedatangan anggota DPRD Kota Cirebon yakni Pak Sumardi ya dari fraksi Partai Amanat Nasional Kota Cirebon nih pemirsa ya. Dan nanti di sepanjang acara ini saya mengundang Anda untuk bergabung di 0231 482138. Anda di sepanjang acara ini bisa juga untuk memberikan pendapat Anda melalui pesan pendek atau SMS. Topik yang akan diobrolkan di pagi hari ini mengukur efektivitas reses DPRD. Nanti silakan Anda bisa menanyakan langsung baik nanti ke anggota DPRD Kota Cirebon maupun ke Mas Kadir. Dan pemirsa, Anda di rumah jangan kemana-mana, kami akan segera kembali sesaat lagi. Ya, Anda masih di Selamat Pagi Cirebon pemirsa, dan di segmen ini saya sudah kedatangan ya yang tadi saya sebutkan pemirsa, yakni anggota DPRD Kota Cirebon Pak D. Mardi. Selamat pagi Pak D. Assalamualaikum. Pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat Pak D? Alhamdulillah. Nah ini lama nggak ketemu juga nih Pak D ya, nggak ngomong di RCTV nih Pak D. Pak D yang lakukan ini kan reses yang ketiga Pak D ya, di tahun 2000 ya, masa persidangan yang ketiga. Nah Pak D, reses ini kan dari minggu kemarin ya, dari hari Senin kemarin ya? Iya, Senin sampai 4 hari lah. 4 hari ya, sampai oke. terakhir harusnya ini Ya, terakhir. nah Pak D, yang Anda lakukan Pak D nih selama reses, apa nih Pak D? Jadi mengunjungi dapil yang Pak D wakili atau apa nih Pak D? reses ini kan berarti semua teman-teman anggota Dewan suruh istirahat sebenarnya. Suruh ya. istirahat, Libur oke. lah. Libur. Gitu nah, tapi Tidak ngantor lah. Ya, tidak ngantor lah. Tapi karena kita ada tanggung jawab terhadap konstituen ya. Nah, kalau kita satu persatu, harusnya memang kalau ada waktu ya harus hadir ke
ini ya konstituen. Tapi kan berapa ribu atau berapa ini kan nggak mungkin. Nggak mungkin. Seperti hari Lebaran aja kalau kita datang ke rumah kan juga nggak mungkin kan ya. Maka terjadilah halal bihalal kan begitu, disatukan sama dengan reses. Kalau kita datang ke satu-satu tempat mungkin juga nggak cukup karena hanya waktu 4 hari. Maka kumpullah di suatu tempat, kan begitu kita kumpulkan, kan begitu. Jadi disitulah kita ada pertemuan gitu. Oke, jadi Pak D berapa titik gitu Pak D kalau saya ngambil 2 titik karena 2 titik. seharusnya kan 4 titik karena ini musim hujan kan ya. Jadi untuk mengatur waktu kalau malam takut hujan, sore juga takut hujan, kan begitu. Maka kita sampelkan aja 2 titik, tapi tidak mengurangi beberapa orangnya kan begitu. Kita karena ada 4 itu harus mengumpulkan orang 400. Tapi kalau 2 titik ya akhirnya 200. Oke. Pak De, yang Pak De lakukan biasanya kan dialog juga dengan masyarakat gitu Pak De. Ya. Nah, ini di dapil Pak De sendiri. Nah, apa mayoritas keluhan yang disampaikan oleh masyarakat ke Pak De gitu? Ya, semalam saya juga reses ya. Di Tanda Barat RW 6, alhamdulillah juga kursi malah kurang dari 200 ya. Itu yang perlu disampaikan kita, sebenarnya tujuan kita reses itu kan menampung aspirasi rakyat, nemu keluhan, dan juga kita mempertanggungjawabkan kan gitu, mempertanggungjawabkan tugas kita terhadap rakyat itu apa selama persidangan 1, 2, 3 kan begitu. Misalnya membangun apa, membuat perda apa yang kita sampaikan. Di samping itu, karena tugas Dewan adalah melaksanakan wajib dan menampung aspirasi untuk dikerjakan sebenarnya disampaikan oleh eksekutif nanti kan begitu. Oke, itu ya Pak De ya. Oke, tahan dulu Pak De. Dan saya ke Mas Kadir nih. Mas Kadir, menurut Anda, ini Pak De dan juga beberapa kolega yang lain nih, baik di kota maupun di kabupaten ini lagi reses ya Pak De. Nah, menurut Anda sebagai penulis esai-esai politik, apa yang dilakukan oleh anggota DPRD ya, baik di kota maupun kabupaten nih ya, yang mengadakan reses. Nah, ini dari dulu reses tuh begitu-begitu saja gitu kan. Nah, menurut Anda apakah ini efektif atau memang harus ada terobosan-terobosan baru menurut Anda, Mas Kadir? Ya, memang sejak awal reses ini kan sebetulnya sebuah upaya elaborasi lebih praktis dari sistem ketatanegaraan kita agar wakil rakyat itu lebih aspiratif. Nah, kalau misalnya sidang itu kan itu dalam ruangan, sementara kalau reses ini sidang di luar ruangan kira-kira begitu. Nah, saya termasuk yang setuju dengan adanya reses sebab dengan cara begitu kemudian dewan bisa bersua dengan konstituennya, bukan sekedar yang memilih sang dewan gitu ya, tapi juga masyarakat umum yang tentu saja bagian dari juga masyarakat publik sendiri gitu. Dengan begitu reses mestinya dijalankan secara seksama sehingga kemudian seluruh aspirasi bisa tertampung dan bisa disampaikan dalam sistem elaborasi ide atau aspirasi berikutnya di eksekutif dalam ini Pemda baik kota maupun kabupaten begitu. Nah, cuman kritik saya sebetulnya satu saja sederhana. Apa itu kritik Anda? Biasanya yang hadir di reses itu kan hanya pendukung, kemudian tim hore ketika pemenangan pemilu dan seterusnya. Walaupun kemudian belakangan ini terjadi lebih cerdas lah kemudian karena kemudian para politis juga mengerti bahwa agenda ini bukan sekedar untuk mencari aspirasi suara konstituen tapi juga memberikan laporan terhadap apa yang mereka sudah lakukan beberapa tahun berjalan gitu. Oke, jadi kritik Anda cuma satu. Iya, diantaranya proses gitu. itu. Iya. Diantaranya itu. Iya. Yang hadir itu. Yang hadir. Saya sendiri hadir di beberapa reses anggota dewan lintas partai itu dan saya melihat kok yang hadir itu yang seia sekata, maksudnya yang tanpa sukses dia dulu. Saya kira tanpa dimusyawarahkan mereka sudah setuju bahwa isu yang diangkat nanti disampaikan eksekutif itu A, B, C misalnya. Jadi hanya formalisme gitu. Karena itu usulan kita gitu tentu saja ke depan pada tahun yang akan datang bapak-bapak kita di dewan gitu bisa lebih masif. Saya kira bukan saja dalam bentuk reses ini ya, karena ini sifatnya formalistik gitu, yang 3 kali bahkan mungkin ada yang 4 kali gitu ya. Tapi yang paling penting lagi ya lebih bicara secara langsung dengan masyarakat sehingga kemudian kebutuhan masyarakat yang betul-betul real itu bisa teradvokasi dengan baik gitu. Sehingga kemudian DPR
bukan sekedar wakil rakyat sebagai nama, tapi betul-betul menjadi semacam identitas yang real. Baik, oke. Pak De, ini yang diundang menurut Mas Kadir, ini idealnya, ini bukan hanya tim dulu mengantarkan misalnya anggota DPRD itu akhirnya duduk sebagai anggota legislatif. Ini harusnya melibatkan semua masyarakat juga gitu Pak De. Anda setuju gitu Pak De? Setuju. Memang seharusnya begitu. Begitu. Tapi mungkin kita inilah, kritik itu kan suatu masukan yang cukup luar biasa. Tapi tanpa kritik kita juga tidak akan maju kan begitu. Tapi juga begini, seharusnya memang reses itu kan harus mengundang lapisan masyarakat. Tapi mungkin bukan hanya juga, tim sukses Pak De misalnya. Bukan. Semalam kan saya ngundang itu kan sekampung diundang semua. Sekampung diundang. Sekarang misal kita reses di RW 06 Tanda Barat atau Keramat kan begitu. Ya, tapi yang diundang hanya berapa gelintir orang. Ya kan orang yang nggak diundang kan juga cemburu. Kan begitu. Padahal RW itu kan belum tentu memilih saya semua kan gitu. Ini contoh ya. Paling saya kemarin di Tanda Barat dapat 30 atau di 30, tapi saya ngundang kan ratusan orang di situ. Artinya bukan konstituen saja yang kita undang gitu loh. Tapi sebagian yang memilih saya mungkin karena warga situ juga mungkin ikut, dan mungkin juga ditambahin dari masing-masing tetangga RW kan gitu. Itulah. Pak De, apa yang nanti dari masyarakat ketika Pak De reses, ini nanti Pak De akan bawa, nanti Pak De akan menyuarakan Pak De yang temukan ketika reses gitu Pak De? Ya. Jadi reses itu kan tahapan, kita harus melaporkan. Jadi ada dapil 3, dapil 1, dapil 2. Artinya setelah reses itu ada jeda waktu beberapa bulan untuk dihimpun dari dapil 1, dapil 2, dan dapil 3. Ya gitu, setiap orang gitu. Itu akan dihimpun jadi satu laporan, dan itu juga akan disampaikan di dalam paripurna. Jadi reses itu hasilnya juga akan diparipurnakan. Gitu Pak De ya. Langsung kita sampaikan ke pimpinan kan gitu. Pimpinan harus menyampaikan ke wali kota. Dan saya ke Mas Kadir, tapi tahan dulu nih. Sudah ada pemirsa yang coba bergabung ya. Halo, selamat pagi Cirebon. Selamat pagi. Ya, dengan siapa di mana Kang? Dari Pak Joni Lemah Wungkuk. Dari Pak Joni? Lemah Wungkuk. Ya, Lemah Wungkuk. Ya, betul. Ya, silakan apa yang Anda sampaikan, Pak. Jadi yang dibilang sama pengamat itu betul. Harus banyak partisipasi anggota dewan terhadap masyarakat kan. Tetapi saya juga melihat terkadang pengamat juga itu nggak mau dikritik gitu. Oh, pengamat nggak mau dikritik? Pengamat nggak mau dikritik. Jadi terkadang apa yang dia sudah lakukan nggak mau juga dikritik. Pengamat juga belum tentu bisa seperti anggota dewan. Kalau sudah manggung juga sama saja itu. Baik. Itu seperti itu. Seperti Jakarta lah banyak. Refli Harum siapa? Kalau ada duduk di kursi empuk juga diam. Baik. Ya itu pengamat juga kadang-kadang udah pelo juga itu. Baik. Jadi numpang makan doang gitu. Terima kasih. Terima kasih ya. Ini dari pemirsa tadi di Lemah Wungkuk dan Pak Joni ya. Mas Kadir, ini harapan masyarakat juga tentunya dari yang tadi Pak De sampaikan kan bahwa reses ini nanti Pak De akan memperjuangkan ya, temukan itu akan disampaikan di paripurna nantinya ya. Pak Mas Kadir, tentunya nanti kan ketika hasil reses ini tidak hanya usulan, tidak hanya temuan, ini menjadi kuburan usul kan dalam tanda petik, tetapi ini harus ada tindak lanjut. Nah, menurut Anda Mas Kadir, teknis selama ini reses apakah butuh terobosan baru atau seperti apa sih Mas Kadir? Kalau saya melihat sebetulnya mesti ada terobosan-terobosan baru sebetulnya. Mesti ada, harusnya gitu ya. Cuman karena tadi yang disampaikan oleh Pak Sunardi itu kan fungsi dewan ini kan hanya menangkap aspirasi. Apakah dia menjadi kebijakan atau menjadi dieksekusi sebagai sebuah kebijakan, itu nanti tergantung eksekutif yang melaksanakan itu. Nah, di dewan juga kan dirumuskan di rapat pimpinan, diparipurnakan, kemudian akan menjadi kebijakan kolektif legislatif. Kemudian ditawarkan dalam sidang Pimda segala macam dan seterusnya gitu. Nah, kalau misalnya tidak disetujui oleh eksekutif, ya usulan itu tetap aja jadi basi gitu. Jadi tidak serta-merta kemudian langsung otomatis langsung jadi barang gitu. Karena semuanya kan tergantung di
mata anggaran dan segala macam dan seterusnya. Nah, konteks apa yang disampaikan oleh Pak Joni tadi, memang iya, tugas kita sebagai publik harus mengkritik Dewan. Tentu kritik yang santun, tetap konstruktif, tidak kemudian mencaci maki yang enggak serampangan itu gitu, bukan adab kita begitu. Tapi sebagaimana saya sampaikan di awal tadi, memang harus ada pola-pola yang lebih aspiratif. Misal kayak tadi diupayakan yang hadir itu adalah orang-orang dari beragam latar, misalnya tidak serta-merta langsung dan sekuensnya pemilih dan segala macam. Apa yang dilakukan oleh Pak Sunardi ya tentu saja kita apresiasi, dan semoga saja dewan yang lain juga melakukan hal yang sama sehingga kemudian efektivitas dalam melaksanakan mengail aspirasi dari masyarakat bisa berjalan dengan baik. Karena ketika dia menjadi anggota dewan, itu bukan anggota dewan partai tapi sudah menjadi anggota dewan rakyat. Artinya semua berhak mengkritik dan menyampaikan pendapat. Oke, tahan dulu ya Mas Kadir, dan ini sudah ada beberapa SMS nanti akan saya bacakan ya Pak D, dan pemirsa Anda di rumah jangan kemana-mana, kami akan segera kembali setelah jeda iklan berikut ini. Ya, selamat pagi Cirebon, masih di hadapan Anda pemirsa. Dan sebelum saya lanjutkan, saya bacakan dulu berita-berita yang tersaji di halaman utama koran Radar Cirebon hari ini. Nah, ini pemirsa di halaman utama koran Radar Cirebon hari ini, ya, Papa Setnov, Setia Novanto, gejala geger otak. Ini pemirsa. Apa betul demikian? Anda bisa membaca selengkapnya di halaman utama koran Radar Cirebon hari ini. Nah, ini ada pernyataan dari pengacara Setia Novanto ya, bahwa kalau lihat kondisi mobilnya orang pasti mikir sudah lewat. Ya pemirsa. Kemudian internal DPR sudah bahas posisi ketua. Nah, itu pemirsa ya. Kemudian ini ya, kini giliran solusi tunai bermasalah. Karyawan dan nasabah teriak SBT senilai 5,9 miliar dan 1.740 gram logam mulia kini tidak jelas. Nah, itu pemirsa. Ya, tidak ada verifikasi. Kantor CSI di Palimanan semakin sepi. Nah, itu pemirsa. Kemudian 9 partai politik ulangi pendaftaran. 9 partai politik ini apa saja? Anda bisa membaca selengkapnya di halaman utama koran Radar Cirebon edisi hari ini. Dan berikut dari halaman Metropolis. Nah, ini dari kota Cirebon. Setelah Jalan Sudarsono, ini bergeser ke Jalan Pemuda. Itu pemirsa soal PKL ya. Sudah SP2, PKL minta waktu untuk berkemas. Itu. Kemudian perubahan arus jangan seperti Jalan Kartini. Jalan Pekiringan dan Karanggetas prioritas utama. Itu pemirsa ya. Kemudian saat narik, sopir dilarang merokok. Itu dari halaman Metropolis dari kota Cirebon. Dan berikut pemirsa dari halaman Kabupaten Cirebonnya nih. Nah, ini ya, tertibkan pedagang yang malas jualan. Beri 3 kali peringatan, masih tutup. Nah, Dinas Perdagangan dan Industri akan cabut izin kios. Nah, itu pemirsa. Perwakilan angkutan online sowan ke Dinas Perhubungan. Itu pemirsa dari halaman Kabupaten Cirebon. Dan berikut dari koran Rakyat Cirebon, koran politik terbesar di Jawa Barat nih ya. FKPPI Kota ya, FKPPI Kota Cirebon ikut mendukung Daniel. Nah, anggap simbol kekuatan Pantura, padahal belum pasti diusung di pemilihan Gubernur Jawa Barat. Itu pemirsa. Nah, ini ya dari Koalisi Umat nih ya. Koalisi Umat mencari kandidat. Heru legowo bila usung figur eksternal asal menang di Pilwalkot. Itu pemirsa ya dari halaman utama koran Rakyat Cirebon hari ini. Kemudian akhirnya berkas 3 parpol diverifikasi. 3 partai politik ini partai apa saja? Anda bisa membaca selengkapnya di halaman utama koran Rakyat Cirebon edisi hari ini. Dan berikut dari halaman Pro Cirebonnya nih ya. Nah, ini pemirsa dari halaman Pam Tirta Girinata kecipratan hibah. Targetkan Jalan Sudarsono bersih di tahun 2018. Itu pemirsa berita-berita yang tersaji
baik di koran Radar Cirebon maupun koran Rakyat Cirebon edisi hari ini. Dan tentunya masih banyak lagi berita-berita yang cukup menarik yang lain yang perlu Anda baca di kedua koran tersebut. Ada di halaman olahraga, ya, halaman sportainment, ekonomi bisnis, kemudian berita-berita seputar wilayah Ciayu Majak Kuning, bahkan berita-berita nasional. Semua tersaji di kedua koran tersebut, dan agar Anda tidak ketinggalan dan kehilangan informasi tentunya, ya. Dan bagi Anda yang ingin berlangganan koran Radar Cirebon dan koran Rakyat Cirebon, Anda bisa datang langsung ke Geraha Pena Radar Cirebon di Jalan Perjuangan nomor 9 Kota Cirebon. Dan pemirsa, di segmen ini saya masih mengundang Anda, silakan Anda bisa di 0231 482138. Anda bisa memberikan pertanyaan ataupun Anda bisa menanggapi apa yang tadi disampaikan oleh narasumber, ya. Dan ini sudah ada beberapa SMS yang masuk nih, diantaranya saya bacakan, ya. Ini selamat pagi Cirebon. Nah, ini untuk reses, mohon ya reses Pak Demardi jangan hanya di satu tempat selama 5 tahun, tetapi di seluruh dapil Pak Demardi ini harus semua dijelajah, katanya Pak Demardi. Maksudnya harus di bukan hanya berapa kelurahan gitu, ini harus muter, maksudnya begitu nih mungkin, ya. Dan ini satu lagi yang saya bacakan, selamat pagi Cirebon. Nah, ini dari pemirsa di Kabupaten Cirebon. Reses terkadang hanya dimiliki oleh orang-orang tertentu ataupun oleh kader-kader dan juga tim sukses dari anggota DPRD tersebut. Nah, kita sebagai masyarakat kalau ingin ikut, nah merasa malu sendiri karena bukan tim suksesnya. Ini yang terbangun di masyarakat demikian, ya. Itu beberapa SMS yang masuk. Dan saya kembali ke Pak De nih, Pak De, reses Anda dari tahun 2014, ya, dari 2014, sekarang 2017. Nah, Pak De, reses selama ini yang Pak De lakukan, menurut Anda apakah tetap seperti ini atau memang menurut Pak De ini harus ada perubahan gitu, reses itu? Ya, tadi saya jawab pertanyaan dari SMS dulu, ya. Ya, silakan Pak De. Sebenarnya juga bukan satu tempat, ya. Oh, Pak De itu. Ya, saya pasti Lemah Wungko karena dapil saya itu adalah Kecamatan Kejaksan sama Lemah Wungko. Contoh sekarang ini reses kita ngambil di Kejaksan kan gitu. Terus besok di Lemah Wungko kan begitu. Hanya karena RW itu banyak kan nggak mungkin kita ini, sedangkan jatah reses ya segitu-gitu itu kan nggak mungkin untuk ini. Jadi kalau untuk waktu pemerataan juga nggak mungkin. Satu, waktunya juga nggak ada, memang waktu untuk yang diberikan kita hanya beberapa ini kan gitu. Dananya juga hanya untuk segitu gitu loh. Tapi mungkin ya kita pun ya jadi Pak De itu muter tetap. Muter. Tapi ya? di samping itu tidak reses pun, kalau Pak Demardi kan seperti reses iya. Gitu. Orang sudah tahu kok masyarakat itu kan gitu, keliling terus kan gitu. Tiap hari keliling ke dapil Pak De itu, ya. Iya. Oke, Pak De. Ya mungkin kita keliling ke dapil yang lain kan gitu. Ya tapi boleh juga, tapi kan sifatnya mertamu bukan ini. Oke, Pak De, menurut Pak De yang Anda lakukan Pak De selama ini perlu ada perubahan nggak tentang reses itu? Ya sebenarnya gini, perubahan itu satu, memang reses ini nyawanya roh itu kalau mau jujur hampir sudah tidak ada. Tadi pengawat betul, ya. Karena saya sampaikan begitu kan gini. Karena semua aspirasi yang kita tangkap, yang kita catat, itu belum tentu terrealisasi. Sedangkan reses sekarang modalnya apa sih kita? Ketemu masyarakat itu udah bingung kita. Ya, kenapa kan? Bingung Pak De? Bingung karena tugas kita adalah reses menampung aspirasi dan siap harus melaksanakan. Setiap reses itu mencatat si A usul, si B usul, ini si B ini. Nah, kita hanya mencatat, sama sekwan dicatat kan gitu. Habis gitu saya kumpulin gitu loh, saya paripurnakan ya kan gitu. Paripurna besar loh itu. Ya, Pak Wali ini ada di situ gitu loh. Eksekutifnya, ya. Iya, tapi begitu nyusun anggaran, ini Pak Demardi nyusun gorong-gorong di sana, ya kan gitu. Atau Baperkam di sini kan begitu. Ya apa ada kita sampaikan gitu. Tapi setiap tahun anggaran berlaku, tahu-tahu sudah semua selesai. Lah ini hasil reses kemana? Kan begitu.
Ini yang menjadi persoalan. Makin lama makin reses, bertumpuk-tumpuk kita janji, gitu loh. Padahal bukan dosa dewan itu sebenarnya. Hanya menangkap, menangkap, eksekutif betul. itu yang menangkap, gitu loh. Kalau Pak D hanya menyampaikan ya. Kan menyampaikan, paripurna sudah, kan baik, begitu. Habis itu kan kita nggak setiap hari ngawal itu kan gitu. Tapi kita tunggu-tunggu. Kecewa sih kecewa sebenarnya. Maka dengan adanya di sini saya menghimbau. Ya, kalau memang berjalan lancar, semua hasil reses itu mestinya bukan hanya ditampung dan dicatat sama eksekutif itu Kuburan usul dilaksanakan. itu ya. Baik, Itu. baik, Ya. oke Pak D. Dan saya kembali ke Mas Kadir ya. Mas Kadir, pola-pola selama ini kan dari dulu juga demikian ya. Reses, mengumpulkan, mengumpulkan misalnya konstituen, mengumpulkan dulu yang timnya dulu gitu kan. Malah di beberapa tempat ini anggota dewan saking mungkin ini Pak Dea, saking dia ingin agar reses ini cepat selesai, jadi harusnya beberapa titik dikumpulkan semua di satu titik misalnya gitu ya. Nah, menurut Anda Mas Kadir, ini hal ini masih relevan tidak dalam konteks politik saat ini gitu, Mas Kadir, pendapat Anda? Ya, ini kan pengakuan langsung dari anggota dewan sendiri ya. Kalau saya melihat di awal tadi, memang filosofinya memang sudah luar biasa ini sebetulnya reses ini gitu, karena mendengar langsung aspirasi dari masyarakat karena dewan memang wakil rakyat gitu. Nah, cuman tadi ketika kemudian sampai kepada tingkatan kebijakan, akhirnya kemudian tidak akan berjalan dengan baik karena fungsi dewan lagi-lagi akhirnya sampai di situ gitu loh. Ujung-ujungnya langsung eksekutif yang menentukan segala macamnya. Nah, tapi ini juga sebagai bukti kita, sebagai poin kita untuk mengkritik dewan justru ini fungsi dewan untuk mendesakkan bagaimana aspirasi itu bisa dijalankan oleh lembaga eksekutif gitu. Ya. Dalam paripurna itu justru disampaikan secara tegas bahwa ini suara rakyat, bukan sekedar suara yang sengaja dibuat-buat, tapi real berdasarkan hasil aspirasi yang dilakukan. Temuan langsung ketika reses yang dilakukan oleh dewan itu. Itu Okay. satu. Jadi harus ada ketegasan dari DPRD. Gitu. Satu. Yang kedua. Maksudnya ketegasan DPRD ke eksekutif. Iya. Biar yang menjadi usulan itu betul-betul dielaborasi menjadi kebijakan real. Akhirnya jangan sampai juga DPRD dan eksekutif juga menjadi peternak aspirasi masyarakat yang awalnya yang menternak aspirasi ini kan awalnya dari rakyat sendiri yang menyampaikan aspirasi. Jangan sampai lembaga formal negara justru menjadi peternak aspirasi. Peternak dalam pengertian hanya mengelahirkan tapi kemudian tidak diapa-apakan gitu, menjadi sebuah kebijakan yang real bagi kepentingan publik gitu. Nah, ya itu yang kedua. Yang ketiga ini yang paling penting mungkin ke depan. Betul kata Pak Sunardi tadi, memang ke depan kalau misalnya dianggap bahwa reses ini poin-poin yang diusulkan sama-sama saja per reses dari reses 1, 2, dan 3 dan seterusnya sama saja, bahkan dari beberapa periode gitu-gitu aja begitu. Sebenarnya memang harus dipula. Nah, tentu saja ya DPR pusat yang merubah karena ini kan undang-undang ya. Undang-undang regulasi ya. Regulasi. Jadi ya tergantung bagaimana kebijakan negara ke depan. Kalau di Pak D sendiri nih ketika Pak D reses ya, kegiatan reses. Ini reses yang ketiga di tahun 2017, reses terakhir. Berarti setiap 4 bulan sekali ini mengadakan reses ya. Nah, aspirasi yang disampaikan Pak D ini mayoritas tentang apa Pak D? Ya mayoritas ya nggak dikerjain. Tentang apa keluhan masyarakat yang disampaikan ke Pak D? Sebenarnya kalau fisik juga sudah mulai jarang ya. Infrastruktur karena itu. masyarakat juga kayaknya sudah ini ya. Atau mengusulkan juga. Capek ngusulin terus. Iya. Sebenarnya kita setelah tidak ada aspirasi dulu kalau reses itu kan penuh ya. Karena kita memang bisa membantu lewat aspirasi, rutilahu segala macam kan gitu. UKM atau orang jualan apa itu bisa. Sekarang kan udah nggak boleh. Oke lah. Tapi adanya reses ini wajib ya kan begitu. Usulan masyarakat yang kita undang ini kan sudah memakilin sebenarnya kan gitu. Tolong itu juga betul-betul kita diperjuangkan lah gitu. Itu terutama dengan pimpinan dewan atau wakil dewan yang kan gitu, atau ya waktu menyusun anggaran dari teman-teman anggota dewan itu jangan ya disampingkan begitu aja, karena kalau itu disampingkan terus-menerus juga kelihatan kan ini hampir reses dewan itu sangat memperhatikan loh. Memperhatikan, Pak D sebutkan apa itu misalnya? Ya artinya ngundang 200 yang datang hanya berapa orang loh sekarang itu. Itu. Maka saya ngundang 200 yang datang 100 iya, gitu. Supaya ini ada pengajian, ada segala itu kan hanya untuk supaya orang itu lebih berminat lagi untuk ini. Paling enggak bukan menghadiri reses juga, tapi dapat ilmu. Mungkin, atau ibu-ibu kebanyakan kan seneng. Mungkin metode reses harus dirubah gitu Pak D, sehingga orang animo kembali
ke reses itu sebenarnya membludak gitu? Enggak juga lah Enggak ya. juga. Kalau metode reses sebenarnya memang sudah seperti itu produknya kan gitu. Yang penting dari serapan aspirasi, karena wajib loh kita menampung itu wajib. Tapi kalau nggak dilaksanakan buat apa kan? Ya luber juga gitu ya. Artinya yang reses, Nampung. maka tidak mustahil kemarin kan juga anggota dewan kan hampir semua banyak yang tidak ngambil reses. Jadi udah puyeng sebenarnya itu. Iya. Karena jadi itu kalau ada yang mengkritik segala macam itu kalau saya ya biasa saja ya. Memang itu benar sih. Hanya kita introspeksi diri supaya bagaimana untuk memperjuangkan aspirasi itu tercapai situ aja. Kalau tidak akan ditinggalkan. Oke, kembali ke Mas Kadir nih. Mas Kadir, ini dalam riset ya, dalam riset itu kata Pak D tadi, ini semakin ada pergeseran ya, masyarakat semakin berkurang karena memang toh usulan banyak gitu Pak D ya, tetapi misalnya saya ngusulin gorong-gorong gitu kan, tetapi kok tetap ini tidak ada follow up ya, tindak lanjutnya apa, mungkin kan seperti itu Pak D. Nah itu nanti Baperkam menjadi jalan kan gitu, usulan jalan dari siapa kan nggak tahu. Artinya anggota dewan sendiri kalah dengan orang luar. Oke, baik. Nanti bagaimana tanggapan Mas Kadir ya, dan ini ada beberapa SMS lagi nanti akan saya bacakan, dan Selamat Pagi Cirebon akan segera kembali tetap di RCTV. Ya, terima kasih Anda masih di Selamat Pagi Cirebon pemirsa, dan di segmen yang terakhir ini saya masih membuka Anda. Silakan Anda bisa di 0231482138 atau Anda bisa untuk memberikan pendapat maupun pertanyaan Anda melalui pesan pendek atau SMS. Dan ini ada SMS dari jauh nih Pak, SMS dari Assalamualaikum Selamat Pagi Cirebon, saya Kusnadi dari Sukaslamet Indramayu. Nah ini dekat dengan Cikamurang ini ya, Sukaslamet Indramayu. Kebetulan saya sebagai pengurus desa, salah satu pengurus di desa, salah satu partai politik ya. Yang ingin saya sampaikan, tolong kepada legislatif Pak D, tiap mengadakan reses, usulan dari masyarakat tolong dibuktikan. Nah ini yang menjadikan ya kemudian karena kita sebagai pengurus partai yang ada di lapangan selalu dapat kritik dari masyarakat. Terima kasih. Nah, oke, Mas Kadir, sebelum dan ini ada satu lagi juga SMS yang masuk. Selamat Pagi Cirebon, reses nggak diperlukan, hanya buang-buang uang saja. Nih SMS dari Pak Khalil. Nah, itu beberapa SMS lagi yang masuk. Nah, Mas Kadir, sebelum saya ke Pak D lagi nih, apa yang tadi disampaikan oleh pemirsa Pak Kusnadi ini di Sukaslamet. Satu sisi membuka reses kan, nah ini satu sisi ketika usulan itu disampaikan ke Dewan, kemudian tidak ada tindak lanjut. Nah ini yang akhirnya kan masyarakat tahunya ini tidak ada buktinya kan. Nah menurut Anda ini kan posisi dilematis gitu Mas Kadir? Ya, memang politik selalu dilematis, apalagi kalau kemudian kepercayaan publik terhadap partai politik semakin menurun dan seterusnya gitu. Tetapi mengafirmasi yang disampaikan Pak Sunardi tadi, kalau kita mengikuti tren masyarakat, ya tentu saja kita tidak bisa menjalankan fungsi pemerintahan gitu. Tetap sebagai jiwa kenegarawanan yang memiliki jiwa kenegarawanan, tetap optimisme bahwa apa yang kita lakukan mesti dilaksanakan sesuai dengan tracknya, aturannya begitu. Aturannya reses itu ya bagian dari kewajiban institusional gitu. Artinya tetap dilaksanakan. Yang menjadi rumusan evaluasi kita sebetulnya bukan masalah reses atau tidak resesnya, tapi kontennya. Makanya saya bilang di awal tadi, bagaimana pimpinan DPRD bisa mendesak atau misalnya di tim anggaran Dewan nanti bisa merumuskan seluruh aspirasi ini menjadi rumusan kebijakan yang bisa dilaksanakan oleh eksekutif. Satu. Yang kedua, ada yang menarik yang disampaikan oleh Pak Sunardi. Ketika kemudian ternyata yang didengar oleh eksekutif itu adalah suara non legislatif, orang-orang yang mengusulkan LSM misalnya mengusulkan bangun ini bisa ini. Akhirnya apa yang disampaikan oleh legislatif tidak tersampaikan dengan baik itu. Nah ini juga kritik kita. Apakah kemudian pemerintah lebih menghormati lembaga non negara daripada lembaga resmi negara begitu? Ini kan kritik kita. Ketiga, poin kita sebetulnya kita juga tetap menyampaikan ke masyarakat luas bahwa seluruh aspirasi yang sudah disampaikan tentu saja tidak semua bisa diamini oleh DPRD dan juga pemerintah, karena banyak hal yang kemudian
aturan bisa jadi yang tidak memungkinkan untuk itu, di samping juga anggaran yang tidak memungkinkan. Kan tidak semua aspirasi bisa diaspiratifkan gitu. Jadi banyak hal gitu. Kalau semua aspirasi disampaikan dan kemudian dijadikan kebijakan, saya kira ya, belum tentu banyak sekali hal yang kita usulkan. Artinya ada prioritas lah. Ada skala prioritas yang harus kita kerjakan sebenarnya. Ada perhitungan-perhitungan yang bisa dilaksanakan gitu. Oke, Pak Dek, ini kan tadi ada SMS juga dari Sukaselamat Indramayu ya. Bahwa satu sisi ini Pak D membuka reses, kemudian banyak usulan juga ke Pak D. Satu sisi tidak ada tindak lanjut, tidak dibuktikan. Jadi kan ini dilema juga Pak D. Dilema, sedangkan reses wajib. Ya. Kalau reses itu kan kita untuk ini, apalagi nggak ada reses kita sama sekali tidak bisa ketemu konstituen, nggak bisa ketemu masyarakat sebenarnya. Maka juga saya datang di sini ya mengkritik lah untuk teman-teman terutama pimpinan atau legislatif. Ini kan reses itu nggak main-main karena punya janji terhadap masyarakat. Berarti setahun 3 kali. 3 kali. Harus reses. Tapi usulan dari masyarakat nggak ada yang dilaksanakan. Iya. Ya dewannya menyebar dosa terus itu. Oke, ini ada pemirsa lagi yang coba bergabung ya. Halo, saya sapa dulu. Halo, selamat pagi Cirebon. Waalaikumsalam. Dengan Dari Kang Ali dari Sindang Jawa. Kang Ari di Sindang Jawa. Ya, silakan. Ini Pak ya. Kang Ari di Kalau sini. reses kan sesuatu hal yang wajar yang dilakukan oleh setiap anggota dewan. Tetapi saya pernah mengetahui ada oknum anggota dewan itu ketika reses seolah-olah memakai dana pribadi. Dana pribadi. Dana pribadi maksudnya. Padahal itu kan kalau sesuai mungkin aturannya reses itu kan memakai dana pemerintah untuk rakyat lah. Jadi sekali lagi saya mengetahui bahwa ada oknum anggota dewan, beliau reses, tetapi seolah-olah memberikan fasilitas umum atas nama uang atau pribadi. Mungkin itu saja pernyataan saya, Mas Habib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini pakai uang pribadi gitu. Ya silakan Pak Dek menjawab tadi itu tentang dilematis itu. Yang anggota DPRD katanya ya berdosa terus karena janji-janji terus gitu kan. Tidak ada realisasi gitu Pak Dek. Jadi gini, mungkin setiap pertanyaan saya jawab aja dulu ya. Ya silakan Pak Dek. Tadi mungkin anggota teman-teman dewan seolah-olah anggota pakai dana pribadi kan gitu. Jadi begini, kemungkinan ini persepsinya begini. Karena dulu ya masa saya dulu itu yang namanya reses itu dipegang oleh pihak ketiga. Maksudnya pihak ketiga? EO lah. IO. Jadi kita itu sudah ini ya, sudah apa? Terima jadi aja. Jadi snack semualah. Tinggal kita itu hanya tinggal cari tempat, ya kan? Di mana reses. Itu saja. Kan nanti kursi, tenda, sound udah jadi. Terus snack ada, sudah tahu jadi ya, tahu itu jadi. sudah pihak ketiga lah. Ya, kemungkinan sedangkan kita ketemu orang banyak, ya seperti itu. Di situ kan biasa ketemu tim sukses atau mungkin temen ini kan. Nah, ya wajar sebenarnya itu. Untuk beli ini, untuk ini pasti ada cash yang di luar itu. Sedangkan ini di pihak ketiga kan begitu. Tapi ya sebenarnya nggak usah ini udah kewajiban kita kan. Masuk gitu-gitu kita harus ngomong orang ini juga ini kan gitu. Orang juga nggak percaya. Artinya ngomong yang kira-kira nggak dipercaya orang menjadi gaduh kan tidak ini. Tapi untuk dua reses ini atau pertama reses ini sekarang ini kan kita sekarang udah di masing-masing. Jadi resikonya masing-masing lah. Kita kelola masing-masing. Itu artinya juga kalau masih bilang dengan uang sendiri, ya itu orang yang ini aja. Oke, baik. Kembali ke Mas Kadir nih. Mas Kadir, banyak juga nih SMS juga ada semacam public distrust ya, sudah tidak percaya ke kegiatan-kegiatan reses. Yang tadi saya bacakan juga, selamat pagi Cirebon, reses tidak ada manfaatnya, hanya membuang-buang dana negara, ada yang demikian gitu. Nah, menurut Anda sikap pesimisme masyarakat saat ini terhadap kegiatan-kegiatan reses itu diakibatkan oleh apa menurut Anda?
Ya tadi, yang pertama tentu saja karena tadi tidak lanjut itu gitu. Tindak lanjut Karena itu. tidak ada tindak lanjut, akhirnya apa yang disuarakan tidak tersampaikan, tidak terwujudkan begitu kira-kira. Yang kedua, ini juga saya kira ini efek politik nasional gitu. Efek politik nasional. Di mana partai politik gonjang-ganjing segala macam, kekuasaan mengeluarkan kebijakan yang mungkin dikira tidak tidak memenuhi selera masyarakat dan seterusnya. Akhirnya kemudian antipati. Nah, aura antipati di tingkat level nasional itu kemudian sampai ke level yang lokal. Karena sekarang kan era media, jadi masyarakat tahu betul partai A, B, C, D segala macam gimana kerjanya dan seterusnya. Nah, ini adalah alarm bagi partai politik untuk agar ke depan gitu bisa lebih giat lagi gitu, terutama teman-teman yang di DPRD untuk semakin giat dalam menjalankan mandat publik atau mandat rakyat gitu. Apalagi kalau kemudian ini tahun pemilu kan bentar lagi nih. Iya, tahun pemilu. Ketika kemudian ini tidak diamini, maka berakhir sudah sejarahnya nanti. Oke. Dan ini ada pemirsa lagi yang coba bergabung. Halo. Ya, terputus. Silakan Anda bisa untuk mencoba lagi. Ya, bergabung di Selamat Pagi Cirebon di 0231 482138. Jadi Mas Kadir, menurut Anda ini yang harus dilakukan adalah ke eksekutif untuk mendorong agar misalnya temuan-temuan dari DPR ketika reses ini bisa untuk ditindaklanjuti. Maksud Anda begitu? Itu satu. Yang kedua, beri penjelasan juga ke masyarakat bahwa tidak semua usulan itu menjadi kebijakan, karena ada rentetan semacam pencucian usulan gitu. Jadi tidak semua usulan yang kecil, remeh-temeh dan segala macam kemudian menjadi sebuah kebijakan. Karena banyak hal yang mesti menjadi kebijakan gitu. Jadi harus dipahamkan. Oke, Pak De, ini akan mendorong ke eksekutif gitu, Pak De? Betul. Agar temuan-temuan Pak D ketika bukan temuan Pak D saja. Ya, maksudnya temuan kolega-kolega yang lain gitu kan. Itu hampir semua teman-teman tuh begitu lah. Jadi ketika reses makanya teman-teman Pak D ini khawatir gitu. Ya, khawatir. Khawatir karena mungkin usulan tidak dibuktikan misalnya kan nanti begitu Pak D. Dan Pak D mengalami hal demikian gitu Pak D? Ya, bukan mengalami, sering. Misalnya apa begitu Pak D? Misalnya? Ya, aspirasi kita juga nggak pernah di ini kok gitu loh. Nggak pernah ada. Jadi numpuk, artinya reses. Tapi sekarang, Pak D sampaikan bahwa usulan dari masyarakat ini tidak 100% bisa ditindaklanjuti misalnya. Ya, memang disampaikan. Itu. Tapi yang urgent kan banyak. Gitu. Ini mestinya harus dikerjakan gitu loh. Tapi ini kan juga saya pikir ya memang kritik itu wajar lah, wajar. Ya memang harus dikritik supaya dengar, telinga kita juga supaya dengar gitu loh. Oke. Dan tersumbatnya dan tidak ada tindak lanjutnya usulan ini dari eksekutif ini berkaitan dengan keterbatasan apa Pak De? Apakah anggaran atau apa? Ada politik anggaran gitu misalnya? Ya kalau anggaran saya kira cukup. Kota Cirebon itu cukup loh, 1,4 Jadi ini kendalanya di mana? loh. Tidak ada tindak lanjut ini gitu Pak De? Ya kalau yang saya amatin gini, jadi banyak orang yang dari luar. Ya kan, mungkin temennya siapa, ini siapa, bukan usulan DPRD siapa. Ketika reses. Betul, itu loh. Atau mungkin usulan kita, bisa kita baperkam lah nongolnya aspal. Beda. Yang mengusulkan aspal ini kan siapa? Betul loh. Baik. Aspirasi siapa gitu? Aspirasi siapa kan begitu. Kampanye kan. Oke, Mas Kadir, kembali ke Mas Kadir. Mas Kadir, dengan yang tadi disebutkan oleh Pak D, ini katanya kalau untuk merespon, menindaklanjuti usulan dari reses, ini sangat mungkin sekali kata Pak D. Nah, ini ada semacam tindak lanjut ini mentok gitu kan. Nah, ya kalau saya lihat ya ini komunikasi teman-teman dewan aja gitu. Komunikasi publik, komunikasi apa gitu? Antar lembaga gitu. Kalau misalnya mereka eksekutif legislatif maksudnya. Iya, bisa duduk bersama dan paripurna itu betul-betul menjadi musyawarah untuk menjawantahkan sebuah mengelaborasi setiap kehendak publik, saya kira bisa gitu. Tapi kalau kemudian orientasinya untuk mengelaborasi kepentingan kelompoknya, saya kira susah gitu. Legislatif sesuai dengan seleranya, sesuai dengan aspirasinya, eksekutif sesuai dengan seleranya. Ia tidak akan ketemu kayak tadi. Nyambung, ya. Legislatif yang reses itu bab rekam, yang keluar jalan. Berarti kan tidak selesai di paripurna. Berarti paripurna ini gagal orientasi kalau begitu. Padahal orientasi paripurna adalah mencari titik temu dari selera masyarakat yang disampaikan melalui DPR dengan selera kebijakan pemerintah sesuai dengan roadmap pembangunannya. Oke, dan sayang sekali usai sudah kebersamaan di Selamat Pagi Cirebon edisi pagi ini. Nanti kita bisa dilanjut di lain waktu dan lain kesempatan. Ke Pak D dulu nih. Pak D, pesannya apa untuk pemirsa di rumah, khususnya ke dapil Pak D nih? Ini masih reses nih. Apa
Silakan, apa yang disampaikan Pak De? Singkat saja. Nah, untuk yang disampaikan juga sebenarnya sudah bingung saya. Iya. Iya. Apa pesan untuk pemirsa di rumah? Nah, kalau saya gini, karena kita reses itu di samping nampung aspirasi, juga memberikan pengertian terhadap masyarakat. Contoh yang seperti BPJS, pendidikan itu kan juga banyak. Banyak yang harus masyarakat yang memang betul-betul tidak tahu, akhirnya jadi tahu, kan begitu. Mekanismenya jadi tahu, itulah tujuan reses. Tapi kalau hanya menampung aspirasi saja, aspirasinya juga nggak terlaksana, tapi tujuan kita masuk ke konstituen pasti ada. Pasti ya. Nah, ada yang tadinya nggak tahu menjadi tahu. Tadinya nggak ngerti jadi pinter. Oke. Mas Kadir, silakan di closing statement. Ya, tentu saja kita berharap agar DPRD tetap komitmen dengan aspirasi masyarakat, dan masyarakat juga harus cerdas bahwa tidak semua kehendak itu menjadi kenyataan gitu. Nah, dan kita berharap juga Pemda dalam hal ini wali kota dan segala macamnya itu bisa menyesuaikan pembangunan sesuai dengan selera suara-suara masyarakat yang diaspirasikan melalui anggota dewan, sehingga kemudian tujuan pembangunan berjalan dengan baik sesuai dengan apa yang kita inginkan, dan lembaga-lembaga yang ada bisa berjalan dengan baik juga gitu. Itu yang kita kendaki, dan masyarakat tentu saja semakin cerdas, kira-kira begitu. Oke, terima kasih nih Mas Kadir, Pak D sudah menyempatkan hadir di Selamat Pagi Cirebon. Dan pemirsa, mohon maaf tidak semua SMS yang masuk di pagi hari ini di Selamat Pagi Cirebon bisa saya bacakan semua ya. Bagi Anda yang sudah bergabung di Selamat Pagi Cirebon, saya juga aturkan terima kasih. Itulah Selamat Pagi Cirebon edisi pagi ini, semoga bermanfaat. Terima kasih juga atas perhatian dan kebersamaan Anda. Akhirnya saya, Afif Rifai, dan kerabat kerja di pagi hari ini harus pamit undur diri. Sampai jumpa lagi. Selamat beraktivitas dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.